Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Nahnud Darosa Islamiyah Qaulum Bismillah. Marilah kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas infak dan sedekah. Infak dalam bahasa Arab diambil dari kata anfaqa yunfiku, artinya mengeluarkan dan membelanjakan harta. Infak berarti mengeluarkan harta yang halal dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Hukum infak itu yang pertama wajib, infak yang dikeluarkan kepada tanggungannya. Contohnya, suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, membayar mas kawin, membayar kifarat dan nazar. Yang kedua adalah sunnah, infak yang dikeluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan tetapi bukan menjadi tanggungannya. Contohnya, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Sedekah. Secara umum, kebaikan yang diberikan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta, ucapan, maupun perbuatan. Contoh, tersenyum dan memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Secara khusus, memberikan sebahagian harta kepada orang lain yang membutuhkan tetapi bukan menjadi tanggungannya. Contohnya adalah sedekah, yang dimana sedekah sama dengan infak sunnah. Dalil mengenai sedekah kita temui dalam Quran Surah Yusuf 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shaddaqa alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian, sedekah ini terdapat juga dalam hadis riwayat Muslim, di mana, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik? Kamu bersedekah ketika kamu sehat lagi kikir. Kamu takut menjadi miskin dan ingin kaya. Janganlah kamu menunda-nunda sedekah hingga ajalmu telah sampai di tenggorokan, sehingga saat itu kamu akan berkata, berikanlah kepada si fulan begini dan kepada si fulan begitu. Dan ingatlah, sedangkan hartanya ketika itu memang untuk si fulan. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu kita untuk bersedekah. Bersedekah itu tidak dibatasi oleh jumlah, jenis, cara, dan waktu karena bergantung pada kemampuan dan keikhlasan orang yang bersedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, para sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mendapatkannya karena sedekah itu menjadi kewajiban setiap muslim? Berusaha dengan tangannya, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Jikalau ia tidak bisa, ya Rasulullah, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Jika ia tidak mampu juga, Rasulullah menyuruh untuk melakukan kebaikan dan bersabda, menyuruh melakukan yang ma'ruf, dia berkata, bagaimana jika ia tidak dapat melakukannya, wahai Rasulullah? Menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah baginya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa jikalau tidak mampu ada alternatif yang lain, karena bersedekah tidak dibatasi oleh apapun. Sama halnya bahwa setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ini merupakan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian tersenyum juga sedekah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah untukmu.
Perintahmu kepada yang ma'ruf dan laranganmu dari yang mungkar adalah sedekah untukmu. Petunjukmu kepada seseorang yang tersesat di sebuah tempat adalah sedekah untukmu. Pandanganmu, bantuanmu terhadap seseorang yang tidak dapat melihat adalah sedekah untukmu. Menghilangkan batu, duri dan tulang dari jalan adalah sedekah untukmu. Tanganmu dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah untukmu. Artinya, semua perbuatan baik yang kita lakukan adalah sedekah yang bisa kita lakukan. Keutamaan infak dan sedekah. Yang pertama, memudahkan seseorang masuk ke dalam surga karena ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18. Kemudian, orang yang ikhlas dalam bersedekah akan termasuk ke dalam 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, karena pada saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Maka dari itu, yuk kita, kakak-kakak soleha, abang-abang soleh, sama-sama bisa menyisihkan harta kita untuk sedekah. Karena seandainya yang bersedekah itu tahu, Ibnu Qayyim rahimatullah berkata, seandainya orang yang bersedekah mengetahui bahwasanya sedekah itu sampai di tangan Allah sebelum di tangan orang miskin, maka sungguh kenikmatan memberi lebih besar daripada kenikmatan menerima. Kemudian, doa malaikat untuk yang gemar bersedekah. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah." Maka dari itu, dari kata-kata bijak ini dan hadis, kita harus bisa menanamkan dalam diri kita untuk bisa giat bersedekah. Nah, tugasnya yang pertama, tuliskan perbedaan zakat, infak, dan sedekah karena materi zakat sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, tuliskan siapa saja yang tergolong ke dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Sekian dari Ustazah, pahami materinya, semoga bermanfaat, dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.